Saya buka dengan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada yang tahu surat artinya mungkin? Ustadz PI? Sini dong, maju, saya mau spill dikit lah sama Ustadz PI. Maju dikit lah. Ini kita ditonton ribuan loh. Yang terlihat aja ini yang makhluk-makhluk kasar ini. Tapi ya nggak terlihat. Oke, susun. Kasih. Jadi kita mau spill dikit ayat tersebutnya ya. Jadi mungkin bisa diartikan, bisa teman-teman bisa mengambil ibrohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai surat Al-Asr ini adalah surat yang mengingatkan kita watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, mengingatkan dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran bersama kita manusia. Ini adalah termasuk kalau ini untuk membagi keilmuan. Di antara kita ada yang lebih mulia, dibagi saling mengingatkan. Tidak ada yang kurang bagi Siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ustadz PI. Biar keluar ilmunya. Masa dari kemarin beralih profesi mulu, Pak. Jadi setiap minggu alhamdulillah kita rutin setiap malam Jumat itu ada pengajian gitu. Jadi majelis taklim kita ya beliau yang pimpin lah kira-kira gitu. Dan juga Pak Marjuki lah pastinya gitu. Jadi kemarin beralih profesi menjadi fotografer, Pak. Saya tambahkan wal 'asr, demi masa, ya kan. Saya juga nyontek takut salah. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Ayat yang kedua. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kebenaran. Nah, berkaitan juga dengan hadis riwayat Imam Al-Hakim yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang atau luang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Saya kira itu dalam banget sih ya. Ya saya kira itu ibrohnya yang bisa kita ambil. Jadi bicara tentang berkah Jayamit, dan alhamdulillah tahun ini Pak Bambang sedikit cerita, kita ada lini usaha baru Berkah Jaya Farm, baru di awal tahun kemarin, dan Idul Adha kemarin kita sudah panen penjualan, ya kan? Jadi memang juga masih banyak yang perlu kita pelajari. Jadi teman-teman juga tadi pagi kegiatan rangkaian acara hari ini sudah dilalui. Di awal tadi kita berkunjung ke kandang kita, ya kan, edukasi peternakan lah kira-kira gitu. Terus siangnya kita ke Telatar, ya kan. Jadi Telatar, Punggum, Pak, Punggum, ya kan. Habis itu tadi baru jalan ke Selo ini. Artinya terima kasih, saya benar-benar satu kebanggaan bisa mendatangkan teman-teman Berkah Jayamit di sini. Karena kalau bicara tentang Berkah Jayamit, cikal bakalnya dimulai dari sini gitu kira-kira. Jadi teman-teman bisa merasakan kearifan lokal, vibes-nya Boyolali, ya kan. Jadi teman-teman di sini tidak hanya
nanti pulang hanya membawa have fun-nya ya kan, tapi juga bisa mengambil ibrohnya, pelajarannya, termasuk juga malam hari ini ya kan kita mendatangkan narasumber Pak Bambang. Nanti boleh sekiranya beliau juga terapi behavior, terapi perilaku ya kan, nanti bisa digali. Jadi insya Allah nanti berkelanjutan. Jadi gathering kita ini agak lain lah kira-kira gitu Pak. Jadi biar bisa dapat ilmunya, Amin, kira-kira amin. gitu. Dan Berkah Jaya tidak hanya menargetkan pertumbuhan dan perkembangan valuasi ataupun omset, tapi juga budaya perusahaan ya yang semakin baik dan sehat. Kita baru awal tahun kemarin kita menambahkan SOP Pak. Jadi wajib sholat 5 waktu Keren. bagi yang muslim gitu. Jadi kalau tidak sholat 5 waktu, nah SP gitu. Dan barangkali mungkin tidak cocok bekerja di Berkah Jaya gitu. Jadi sesaklek itu gitu. Jadi dengan harapan ya kan dengan harapan budaya perusahaan bisa lebih baik dan sehat Ya, amin. gitu kan. Dan juga salah satu agenda bulan depan itu juga kita alhamdulillah udah periode kedua. Jadi umroh gratis untuk karyawan. Alhamdulillah. 2 orang Pak gitu. Dan berasa spesial buat saya karena ibu saya sendiri nanti tanggal 13 September juga berangkat. Alhamdulillah. Ditemenin dengan sepupu saya yang kemarin juga jadi tim Berkah Jamit dan sekarang di Berkah Jaya Farm ikut berangkat menemani ibu saya. Dan satu lagi Andira, tapi dihadiahkan ke bapaknya yang ada di Aceh. Kayaknya udah di Jakarta ya Andira ya. Oh belum ya? Oh hari Rabu. Tahun lalu juga Mbak Belini dihadiahkan juga ke ibu tercintanya. Terus juga ada Ilham, itu ya Ilham ya, dihadiahkan juga ke ibunya. Yang dari Padang gitu. Jadi artinya kita ya budaya perusahaan itu yang semakin kita tingkatkan. Kira-kira itu. Lalu besok juga masih ada kegiatan outbound teman-teman. Jadi dengan harapan dengan kegiatan outbound itu juga kita setting panitia ya kan, ya pastinya untuk penguatan kepemimpinan dan kerjasama ya, mengelola emosi ya kan, menjadi pengalaman hidup yang berharga. Jadi artinya 2 hari teman-teman di sini manfaatkan sebaik mungkin jadi kenangan yang terindah lah kira-kira gitu. Dan terima kasih banyak semuanya. Mungkin sekian dari saya untuk sesi ini. Mungkin barangkali nanti. Tapi kalau tadi Mas Dea tanya istilahnya pernyataan tanya jawab, nanti lebih ke narasumber kita sajalah gitu. Tanya jawabnya kalau Mas saya nanti aja. Gitu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, dan pastinya saya sebagai tuan rumah dan mewakili keluarga, ya barangkali ada kurang dan apa yang sekiranya kurang lah ya. Ya kami mohon maaf, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kering ini. Saya nggak biasa ngomong panjang Pak, jadi kering Pak, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk pimpinan kita. Terima kasih kepada Bapak Priyanto telah memberikan motivasi yang luar biasa, dan kita tahu dan kita juga bersyukur di mana kita memiliki pemimpin yang sisi religiusnya itu sangat-sangat kuat. Ini tentunya berdampak kepada kita semua, dan saya juga merasakan dampak yang luar biasa melihat teman-teman
sholatnya sudah 5 waktu full. Tepuk tangan. Ya, semoga untuk awal masih dengan gemblengan, namun nanti ke depannya sudah dari hati. Karena yang namanya kebiasaan baik itu memang harus dipaksa dulu, gitu ya. Nanti lama-lama akan terbiasa, gitu. Oke, langsung saja kita ke sesi Itu selanjutnya, pakai yaitu HP itu. acara inti kita pada malam hari ini, pemaparan materi Oh iya. yang akan disampaikan oleh tamu kehormatan kita, Bapak Bambang Nugroho. Kepadanya dipersilahkan. Ya. Pak Bambang izin, ada gangguan teknis. Oke. Jadi laptop saya ini kan Type C. Oke. Nah, yang nyambung ke HDMI ini ketinggalan ini, Pak, di Jakarta. Nah, mungkin pakai laptop aja, Bapak, di sini apa gimana ya? Materi kita share ke peserta. Oke. Ya. Saya nggak bawa laptop. Ya, ini Bapak pakai punya kami. Heeh. Materi yang manajemen, Mas, share ke peserta. Oh ya, siap. Jadi begitu aja. Mohon izin, Pak. Gangguan teknis ini, Pak. Nggak apa. Jadi nggak bisa kesini, nggak bisa ya? Itu dia. Oh, udah hafal saya materi. Nah, iya. Udah hafal. Nanti Udah hafal. sini. Ya, makanya Dibantu sama admin. Ada di sini ada. Nanti nextnya aja kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak, di rumah ini kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dah. Ada ya, oh iya. Coba ada suruh yang ngambil. Mana so? Ini suruh dulu. Siapa ya? Tolong ya. Laptop Abid. Yang depan Ya, sebelah kiri. Ini Mas. Bisa. Silakan lanjut dulu, Pak. Saya dulu ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada 11 orang yang belum jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah curahan kasih Allah hadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. 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 Iya, amin. Oke, alhamdulillah segala pujiannya Allah, sayangnya rahmah rahimnya. Malam ini kita bertemu. Perjumpaan indah, perjumpaan yang membahagiakan, perjumpaan yang mencerahkan. Sehat semua sehat? Sehat semua sehat? Sehat semua sehat? Semangat, semangat, semangat. Hatinya seneng, hati seneng, hati seneng. Pikiran cemerlang. Kantongnya tebal. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran manusia agung, manusia termulia sepanjang zaman Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Safatullah. Kita akan terus bersalawat pada kanjeng Nabi, bersamaan itu kita atas taklimah yang tunduk patuh kita jalan-jalannya. Semoga kita menjadi bagian umatnya Nabi yang tak pernah bertatap muka, yang hidupnya tak sejaman, bahkan jalannya di atas 1400 tahun, tapi kita terus kita jalan-jalan sehingga menjadi umat yang diridhoi. Amin ya. Amin. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Lebih khusus pada Pak Pri, tepuk tangan Pak Pri gitu kan ya. Pak Hidayat juga gitu. Oke, teman-teman, berkah jaya. Malam ini kita akan belajar bareng-bareng. Sudah mandi belum? Sudah mandi belum? Iya, kalau di Solo ini mandinya hukumnya fardu kifayah gitu. Ada 1-2 mandi, yang lain nggak kena dosa. Oke, malam ini kita mau belajar. Belajarnya mau happy, tegang. Tegang atau happy? Yang mau happy boleh tuh jari. Yang mau tegang boleh tuh jari. Yang saya tanya apapun tidak tunjuk jari, tolong tuh jari. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Karena kita mau happy, kita brain gym dulu, senam otak biar otaknya seger ya, karena ini dingin gitu ya, hawanya mau tidur gitu kan ya. Ya kita ibu yuk, biar kita segar, kita brain gym dulu. Oke, yang punya tangan kanan silahkan diangkat, yang punya tangan kanan silahkan. Yang punya tangan kanan silahkan. Oke, tangan kanan boleh seperti ini nih Mbak, seperti ini nih, seperti ini. Oke,
Ya kita 5. Mana suaranya? 5. 5, 5. 5, 5. 5, 5. 5, 5. 5, 4. 5. 5, 4. 4, 5. 5, 4. 4, 5. 5, 4. 4, 5. 5, 4. 4, 5. 5, 4. 4, 5. 5, 4. 4, 5. 5, 4. 4, 3. 3, 2. 2, 1. 1, Kosong. 0, 1. 1, 2. 2, 3. 3, 4. 4, 5. 5, Kosong. 1. 2. 3. 4. Iya, tepuk tangan bagi kita semuanya ya. Oke, teman-teman, malam ini kita akan belajar yang happy-happy sebentar saja teman-teman ya. Ini kuliah Magister Psikologi 4 SKS, saya jelaskan dalam 1 jam saja gitu ya. Oke, teman-teman, kenalkan nama saya Bambang Nugroho, dipanggil Bambang boleh, dipanggil Nugroho boleh, asal jangan grok teman-teman ya. Saya ini pria panggilan teman-teman, dipanggil di company, di corporate berikan training, coaching berbasis behavior, perilaku. Jadi saya bicara perilaku teman-teman, saya ini paling ahli, paling pinter, paling pakar, paling jago, paling expert ya. Se-RT 7 RW 4 Kelurahan Tambah Haji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Satu RT paling pinter teman-teman, jangan tak ibu yang lain nanti kelihatan gobloknya lah. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan belajar sangat basic, sangat dasar, sangat basic banget ya. Tentang apa? Kita akan bicara tentang yang namanya kebahagiaan. Bicara apa? Bicara apa? Bicara apa? Ngomong teman-teman, Bapak Ibu sudah bahagia belum? 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 Siapa sudah bahagia? Apapun jawabannya, wajahnya nggak bisa dibohongi, Bapak. Iya, karena bahagia itu, teman-teman, bahagia itu memancar keluar ya. Orang menyebut inner beauty, cakra, aura, gitu. Jadi apa dalam diri kita akan memancar keluar loh teman-teman ya. Mancar keluar, jadi kelihatan gitu. Oke, kita akan bicara basic malam ini tentang kebahagiaan. Kenapa bahagia? Nah, kita akan sajikan malam ini dan nanti how to bagaimana selalu bahagia setiap saat. Mau? Mau? Ya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya ya. Jika WhatsApp Oke, kamu teman-teman, izin saya bertanya ya teman-teman. Pernah nggak mengalami teman hari Senin masuk kantor? WhatsApp kamu. Senin lagi kerjaan. Wifi sini ada. Wifi aku. Ada kerjaan lagi, tugas lagi, laporan lagi. Oke? Ya. Tapi ada saatnya hari-hari itu happy, asik banget gitu loh. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini kita bahas malam hari ini. Jadi hari ini malam kita bisa basic nih sangat mendasar teman-teman. Kenapa? Apa sih yang dicari manusia? Betul. Ternyata yang dicari manusia cuma bahagia, cuma only one bahagia itu. Yang dicari manusia itu bukan jabatan, bukan uang, bukan gaji aslinya. Bukan rumah, rumahnya lunas, motornya baru, metik enggak, punya istri enggak. Jadi teman-teman, yang dicari manusia itu bahagia. Endgame yang dicari manusia itu adalah bahagia. Cuma satu, bahagia. Sudah bahagia belum? Oke, ketawa deh wajahnya gitu kan. Oke, jadi teman-teman hati yang dicari manusia ujungnya bahagia. Ujung-ujungnya apa? Bahagia. Nah, kenapa kita bahagia? Mesti bahagia. Ya, kita ngomong dulu. Kenapa sih kita penting bahagia? Yang pertama, teman satu, yang dicari kita mau bahagia. Apa tuh bahagia? Feel good, seneng, feel good gitu. Feel good. Lawannya feel bad gitu. Feel good itu nanti seneng, happy, bahagia, seneng, sukacita, tentrem. Feel bad, mangkal, jengkel, marah. Nah, teman-teman, kenapa kita masih bahagia? Saat kita ini bahagia, kita ini kerja bisa cak inovasi gitu loh. Tetapi saat kita nggak bahagia, rasa-rasanya malas banget, betul ya?
Maunya cuma sonjor-sonjor gitu ya. Lebay gitu kan ya. Dan tidak cuma itu teman-teman, ternyata hati-hati. Bicara ketidakbahagiaan, ternyata kalau kita belajar ilmu kedokteran, ternyata teman-teman, kebahagiaan kita berbanding lurus dengan kesehatan kita. Kemudian saya mengajar mata kuliah untuk magister psikologi, psikoneuroimunologi. Apa teman-teman? Ya, biar ingat. Psikoneuroimunologi. Ya, biar teman-teman yang angkat, biar ingat ya. Psikoneuroimunologi. Psiko itu psikis ya, psikis itu jiwa, psikis, psikis, neuro, saraf-saraf otak, imunologi, daya tahan tubuh. Itu secara bahasa. Apa artinya bahasa gampangnya? Ketika kita emosi, senang, happy, sukacita, syukur, ikhlas, ridho, saat emosi kita positif, teman-teman, daya tahan tubuh langsung naik saat itu juga. Saya ulangi. Ketika emosi kita positif, senang, happy, syukur, ikhlas, ridho, semangat, antusias, daya tahan tubuh langsung naik. Dan ketika daya tahan tubuh menguat, penyakit melemah. Penyakit tubuh. Sebaliknya ketika emosi negatif manggel, malas, jengkel, marah mulu, bete. Apa artinya bete? Apa bete? Gila tinggi, enggak. Loh, kan Pak Pri kan enggak. Pak Pri kan punya sapi. BT itu istilah peternakan loh itu. Saya baru tahu anak-anak peternakan itu. BT apa sih? Birahi tinggi. Jadi kalau sapi sudah mulai birahi itu udah gitu ya. Oke. Jadi ketika emosi negatif, saat kita marah, saat kita ini anxiety, khawatir, takut, ketika emosi kita negatif, daya tahan tubuh langsung drop. Ini siapa? Ketika daya tahan tubuh turun, penyakit menguat. Udah gitu. Jadi ketika emosi positif, daya tubuh meningkat. Ketika daya tubuh meningkat, penyakit melemah. Sebaliknya ketika emosi negatif, daya tubuh menurun. Ketika daya tahan tubuh menurun, penyakit menguat. Oke. Siapa yang mau sehat? Siapa mau sehat? Teman-teman semuanya. Bahkan teman-teman, riset di dunia kedokteran melaporkan 96%, angkanya nggak main-main, 96% penyakit karena psikosomatik, penyakit kejiwaan. Itu soalnya apa? Gerah penggalih. Ketika kita gampang marah, gampang jengkel, penyakit bertumbuh. Teman-teman, tidak ada penyakit ujuk-ujuk tiba-tiba sekalinya, enggak. Semua prosesnya panjang, teman-teman. Nah, kabar baiknya, ketika kita menjaga feel kita, maka saya suka kasih banyak sholawat, banyak sholat. Keren banget, hatinya menjadi hati yang adem, nafsul mutmainah. Mesti sehat, udah gitu gampang. Kebetulan teman-teman, saya serang terapis ya. Saya bisa melihat banyak orang kanker stadium 4, gagal ginjal, penyakit komplikasi, macam-macam. Sembuh. Secara kedokteran, penyakit kanker ya belum ada obatnya. Ketika orang kena kanker, maka treatmentnya cuma kalau nggak di kemo itu disinar biar selnya lemah bahkan mati, atau diangkat. Coba itu. Tetapi Masya Allah teman-teman, dalam tubuh kita Allah anugerahkan nama sel T. Sel itu sel yang nyerang kanker ada dalam tubuh. Jadi bahasa gampangnya, ketika kita selalu feel good, hidup penuh syukur, penuh sukacita, damai sejahtera, dijamin sehat. Mau sehat? Mau sehat? Mau sehat? Kenapa kita mau sehat? Hari ini yang kita makan semuanya sudah tidak sehat. Kita nggak bisa lepas gula, kita minum gula itu udah gula nggak sehat. Goreng-gorengan, kita nggak sehat sekarang. Artinya apa? Ketika kita pandai-pandai ngolah kesehatan kita sendiri, repot nanti. Maka salah satu kunci kita sehat, perkuat imun tubuh. Caranya selalu feel good. Siap? Tepuk tangan bagi kita semuanya. Karena mau feel good, yuk kita nyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Di Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tra la 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 semuanya. Ya, teman-teman, bicara kesehatan, saya punya story ya, punya story membantu banyak orang. Saya kebetulan sebagai seorang terapis menemani orang penyakitnya yang udah serem-serem. Dan sebagian mereka sembuh. Tentu bukan saya, semua Allah yang nyembuhin. Saya cuma bantu mereka, untuk apa teman-teman? Hanya untuk ikhlas, ridho atas sakitnya. Bahkan dia terima kasih. Allah Tuhanku sayangmu, engkau sayang padaku, engkau berikan hamba sakit sehingga engkau merontokkan dosa-dosaku. Gitu. Ketika sakit dia ada penerimaan, acceptance. Bahkan dia bersyukur dengan rasa sakit itu, maka daya tahan menguat. Ketika daya tahan menguat, penyakit melemah. Gitu kan? Lewat apa? Lewat zikir, ya, lewat zikir, lewat sholawat gitu. Kalau teman-teman Kristiani lewat rosario, doa novena, saat teduh, ada lewat meditasi, whatever apapun itu. Intinya apa teman-teman? Ketika kita happy, ketika kita penuh sukacita, damai sejahtera, bahasa agamanya apa? Nafsu mutmainnah. Maka kita akan sehat. Tidak cuma sehat, tapi kita juga sukses, inovatif dan sebagainya. Itulah pentingnya bahagia. kursinya. Jadi penting kita bicara bahagia, penting banget. Sudah bahagia belum? Sudah bahagia belum? Saya sambil keliling lihat aja satu-satu. Sudah bahagia belum? Sudah bahagia belum? Ya, teman-teman dari kita semuanya. Semua orang ingin bahagia, ya toh ya? Ya toh ya? Ya. Tetapi riset dari Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, mbahnya psikolog Indonesia, mbahnya psikolog, meninggal beberapa bulan yang lalu. Risetnya mencengangkan. Tolong cermati. Riset ini cuma di Kompas di halaman awal. Risetnya mencengangkan. 80% keluarga Indonesia tidak bahagia. Berapa persen? Berapa persen? Ada yang bilang, yes, temannya banyak. Gila deh. 80% keluarga Indonesia tidak bahagia. Yang bahagia berapa persen? Berapa? Saudara, Anda masuk 80 atau 20? 20 atau 80? Saya sambil lihat wajah satu-satu. 80, 20? 80, 20? 80, 20? Apa mau banyak wajahnya nggak bisa dibohongi. Nah, teman-teman. Ini data. Jadi 80% keluarga Indonesia tidak bahagia loh. Benar. Maka jangan salahkan ada KDRT, ada banyak divorce. Ngeri. Angka penyakit meningkat, bahkan hari ini banyak anak-anak umur 30 tahun sudah stroke, sudah gagal ginjal loh, hati-hati. Ini kita ngomong data nggak nakut-nakutin lah, biar kita belajar bareng-bareng. 80% keluarga saya tidak bahagia. Nah, yang paling menarik teman-teman ternyata, yang paling menarik ini kabar baik untuk kita. Kebahagiaan ternyata tidak ada kaitan dengan kekayaan, jabatan, dan status sosial. Ini paling menarik. Pernah lihat orang kaya terkenal hidupnya tidak bahagia? Pernah dengar? Pernah dengar? Kaya terkenal hidupnya banyak, tapi dia hidupnya nggak bahagia. Pernah dengar? Pernah dengar orang cenderung pas-pasan miskin hidupnya bahagia? Pernah dengar? Pernah? Ngomong-ngomong, Anda pengen mana? Kaya tapi tidak bahagia atau miskin bahagia? Kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Cermati kalimat saya, bro. Kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Oke, kepotangan berhati-hati. Banyak orang kaya tidak ada, banyak banget. Saya ini mas, mbak, Nggak buat mainan. banyak big boss, CEO, pengusaha, itu klien saya.
Orang kaya raya, mbahnya kaya. Jangan diambil. Banyak tidak bahagia. Dan orang yang kaya dan bahagia banyak. Miskin bahagia banyak. Yang paling banyak sudah miskin menderita pula. Kau bisa ya? Kau bisa ya? Nah, inilah kita akan belajar itu. Mau? Mau? Siapa yang mau belajar lebih dalam lagi? Mau? Wani piro. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Yuk, hari ini kita belajar, kita Mares nyanyi Mares belajar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin bersekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang. Bangun pagi-pagi, sungguh senang. Boleh berdiri semuanya? Boleh. Yuk, sekarang kita panggil diri kecil saat kita masih sepenuh bahagia. Betul ya? Sambil tahu-tahu sambil 1, 2, gitu. Boleh ya? Yuk, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin bersekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, sangat senang. Bangun pagi-pagi, sungguh senang. Tepuk tangan buat teman kawan-kawan. Silakan duduk, kita lanjutkan. Nggak bisa? Nggak apa-apa. Sapal, terang aja. Bilang aja next. Nggak kelihatan, sapal. Dibalik aja, biar mereka nggak. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Oke, pertanyaannya teman-teman. Nah, ini paling menarik. Kenapa ada orang kaya dan tidak bahagia? Dan ada orang kaya dan bahagia? Kenapa ada orang miskin bahagia dan miskin berita? Why? Kenapa? Oke, boleh. Silakan yang mau jawab. Kalau jawabnya benar, boleh pulang duluan. Jauh, Pak. Jawab, makanya boleh pulang. Oke, ya teman-teman, yuk kita belajar yang sangat simpel aja. Jadi teman-teman, ini kemahakuasaan Allah, kemahadiran Allah, teman-teman. Ternyata teman-teman, semua orang oleh Allah dikasih alat. Bahagia. Memang kita bahagia paling asik ketika masih kecil kayak gini ya. Oke, teman-teman hormati, yuk kita lanjutkan. Jadi Allah Maha Adil, teman-teman. Kalau nggak Maha Adil, nggak Allah. Allah ini ciptakan alat. Allah ini ngasih piranti yang dipasang di otak kita nih. Halo? Saudara punya otak punya? Ya, angkat tangan. Otak. Nah, otak kita di tengkorak, teman-teman. Di tengkorak, teman-teman, itu ada 3 otak ya. Ada neokortex, ada reptil, dan limbik namanya. Neokortex itu yang apa? Yang analisa, membandingkan. Itu ya. Memutuskan itu ada neokortex, ada reptil. Tahu reptil? Apa reptil itu? Yes, buaya. Kenapa para ahli neurosains menyebut ada otak reptil dalam diri kita? Karena kita semua reptil, teman-teman. Reptil itu kalau kebutuhannya tercukupi, dia jinak, imun, asik gitu. Tetapi ketika kebutuhannya cukup, puas. Itu reptil. Dan ada namanya limbik. Nah, teman-teman, Allah anugerahkan kita ini semuanya dikasih namanya mesin di otak tengah sini, namanya sistem limbik. Apa namanya? Sistem limbik. Apa namanya? Oke, boleh angkat tangan semua biar ingat ya. Sistem limbik. Nah, ngomong-ngomong apa itu limbik? Nah, limbik itu bahasa gampangnya mesin produksi rasa. Jadi dia piranti, instrumen untuk produksi rasa. Happy, senang, semangat, antusias, bete, takut, khawatir, bad mood, anxiety, overthinking. Ini produksi kerjaan dari limbik. Pertanyaan, kenapa tempo-tempo limbik produksi happy,
Tiba-tiba produksi feel bad mood. Kenapa? Nah, namanya limbik ini hanya produksi, kayak teman-teman di bagian produksi, input proses output, input proses output, input proses output. Emosi hanyalah output, emosi hanyalah output, emosi simptom gejala. Kenapa emosi munculkan feel tadi? Tergantung inputnya. Apa inputnya? Pikiran. Apa itu pikiran? Apa ya teman-teman? Apa itu pikiran? Pikiran adalah bagaimana otak kita melihat, memandang, menerjemahkan, memaknai satu keadaan kejadian. Itu adalah pikiran. Jadi apa pikiran teman-teman? Bagaimana kita melihat point of view. Point of view. Bagaimana kita melihat sesuatu, itu pikiran. Itu pikiran. Halo? Halo? Halo, halo? Hai, hai, hai. Halo, halo? Hai, hai, hai. Halo, hai, halo, halo, halo. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Saya akan ngomong pelan-pelan sesuai dengan IPK Anda, teman-teman. Jadi input proses output, input proses output. Katakan mari teman biar ingat. Input proses output, input proses output. Emosi hanyalah output. Limbiknya ada di proses, tergantung inputnya. Apa inputnya? Pikiran. Apa pikiran? Pikiran bagaimana kita melihat, memandang, menerjemahkan, memaknai satu objek, satu pekerjaan, satu tugas, satu tanggung jawab. Jadi pikiran itu kita melihat sesuatu gitu teman-teman. Keadaan boleh sama, kejadian boleh sama, tapi cara pandang beda, rasa jadi beda. Teman-teman, kadang kita rapat di kampung, pengajian atau di mana. Kita meeting, kita terima snack. Tadi biasa nggak ada snack, gue ada snack, alhamdulillah ada snack, gitu kan. Biasa nggak ada snack, alhamdulillah snack. Begitu juga, ya sih tinggal doang. Di korupsi panitia, gitu kan. Artinya hadirnya snack justru memunculkan duka cita. Tapi bisa ada snack, alhamdulillah rezeki anak soleh gitu. Ini cuma persepsi. Atau suatu hari dapat amplop biasa gini kan ada transportasi ya. Kasih ya. Atau dapat ada, ini alhamdulillah rezeki. Ya cuma sekian gitu deh. Kan ada ini pernah pikiran loh teman-teman. Teman-teman malam ini saya happy nggak? Pak Bawang happy nggak? Tergantung. Tergantung dari saya nyetel. Betul nggak? Betul. Kalau saya mikir, alhamdulillah ya Allah sayangmu Pak Pri jadi sedulur, jadi teman. Saya diberi kesempatan untuk sharing pada tim. Ya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Di antara semua pembicara, kok ya saya, ya tetangganya Mas Arif. Kok saya dipanggil, Pak? Saya bayarnya murah, saya nggak tahu lagi. Jadi teman-teman, saya bisa bahagia karena apa? Ini kesempatan luar biasa bisa sharing gitu loh. Tapi saya sedih loh teman-teman. Masa malam-malam di tempat kayak gini nih gitu. Kan sedih. Artinya apa? Segala satu tergantung apa? Nyetelnya. Apa teman-teman? Ya, angkat tangan ya. Nyetel. Nyetel. Apa? Nyetel apa? Nyetel. Nyetel. Maka life is mind game. Hidup ini cuma permainan pikiran. Bagaimana kita memandang, melihat, menerjemahkan. Ada kerjaan lagi. Mau sambil gerutu tetap harus diselesaikan. Betul tidak? Betul tidak? Laporan lagi, nopo lagi. Atau kan di sini tuh PGPS. Apa nggak pinter goblok nggak salah. Kerjanya tapi duitnya sama. Ini kan cuma permainan pikiran. Kita nggak sedang bicara baik dulu teman-teman. Halo, saya mau bahagia. Saya mau bahagia. Nyetel. Apa? Nyetel. Apa? Tinggal nyetelnya doang. Halo, halo.
Saya punya duit mau tak bagi-bagi mau nggak teman-teman? Siapa yang mau tak kasih duit? Mau tak siapin? Siapa yang mau? Nah, spesial untuk ibu. Cuma nojing. Cuma 2.000 dapat apa? Terserah toh. Alhamdulillah ya Rob. Rezeki yang tidak diduga-duga. Min haitsu tasib. Ini kan cuma nyetel. Betul tidak? Betul? Kita nih gemar ya cuma dikit doang gitu loh kita nih. Itu doang gitu loh. Ya terserah gitu loh. Kenapa? Lagi-lagi mesin produksi rasa limbik tergantung inputnya. Cuma itu teman-teman. Halo. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati guruku, sayangi teman, itulah tandanya. Boleh berdiri semuanya. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampailah nanti. Selamat belajar nak, tentu semangat, rajinlah lalu tentu kau dapat. Hormati guruku, sayangi teman, itulah tandanya. Selamat tahun buat kita semuanya. Jadi kita sedang sekolah ya malam ini teman-teman ya. Oke lanjut. Lanjut. Siapa yang mau bahagia? Siapa mau sehat? Hidup penuh sukacita, damai sejahtera, kalbun salim. Yes. Dilanjutkan. Nah, jadi lagi-lagi bahagia dan tidak tergantung situasi, kondisi, keadaan. Tergantung nyetel pikiran, memberikan input ke limbik. Contoh, mau contoh. Ya teman-teman, ini Pak Bambang ya. Samu, ini ada di sini. Ya, Samu pamer, next. Samu lihat, nah ini dari jauh, sumpah. Ini aja. Nah itu yang penting ini. Jelek-jelek saya punya istri loh teman-teman. itu istri, kelihatan nggak jauh? Kelihatan ya? Ya. Istriku cantik nggak teman-teman? Pak Pri, cantik nggak istri saya? Cantik. Ini istri saya, gambar di saya 10 tahun yang lalu teman-teman. Sekarang istriku punya gelar baru, gelarnya satu legi. Setengah tua lemu ginu. Full price body special engine. Dan saya bahagia. Saya sangat bahagia bersama istri saya tuh. Bahagia, happy. Setiap hari, I miss you, I love you. Saya happy dengan istri saya. Serius. Happy. Langsung ngerangkul suaminya. Pencitraan. Oh, mantasan. Tangannya masih hangat, coba tangannya masih hangat coba. Itu pakai sarung terus Pak itu. Oh gitu ya? Kenapa? Oke teman-teman, saya happy, saya bahagia. Yuk kita tebak, silakan ditebak teman-teman. Apakah kira-kira teman-teman, apakah istri saya wanita idola saya? Idola saya? Enggak. Idola saya Siti Nurhaliza. Minimal Dewi Persik. Apa Samse Trio Macan. Dapatnya Sabta Handayani. Dan saya bahagia. Kenapa bahagia teman-teman? Kenapa kira-kira? Kenapa saya bahagia Mbak? Kenapa? Kenapa? Ya nyetel. Saya bahagia karena memilih bahagia. Apa kata kuncinya? Memilih bahagia, nyetel aja. Memilih bahagia. Caranya fokus di kelebihannya. Termasuk kelebihan berat badan. Loh iyalah. Istri kalian yang
Yang langsing suspek itu kalau kan beda istriku. Kalau istriku kita ada terjadi wabah pangan masih punya stok daging. Jadi saya bagi kenapa? Memilih bahagia. Caranya fokus di kelebihannya. Kalau fokus di kekurangannya, mulus juga loh. Loh iya, saya ini trainer AirAsia, Telkomsel gitu mbak. Di sana kalau jalan kan orang frontliner itu kan jalan kasih laban suruh jalan begini tuh. Wih, gitu. Loh, saya di rumah istriku jalannya begini kan luar biasa saudara. Dan saya bahagia. Bahagia bukan karena kondisinya. Kenapa bahagia? Dialah satu-satunya wanita yang mau nikah dengan saya kan gitu kan. Bu Bambang juga bahagia bersama saya. Kenapa? Karena fokus di kelebihan saya. Kata dia loh mbak. Kata dia bu, mbak, mas. Kata dia, saya seperti Rano Karno. Kalau dari belakang, dari depan kayak Kumbo Karno. Kami bahagia karena apa? Halo teman-teman. Kami bahagia karena memilih bahagia. Caranya fokus di kelebihan. So, selesai. Bagaimana kurangnya? Ongoing proses sambil dibenahi. Saya cantik. Survei membuktikan cantik dan tidak tergantung biaya. Setuju? Yes. Halo. Berarti bisa nggak kita bahagia setiap saat? Bisa? 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 Caranya? Yes, setel. Setel doang. Pekerjaan seberat apapun menjadi ringan. Teman-teman, kebetulan saya ini pendaki. Ini daerah saya, teman-teman. Ini ada Gunung Merapi Merbabu, teman-teman. Teman-teman. Naik gunung ini asik apa asik? Asik apa asik? Enggak asik. Ada orang naik gunung, ngapain naik gunung cari perkara, betul ya? Betul. Tapi bagi pendaki gunung, naik gunung sini atau naik ke Merbabu, sambil naik ke puncak gunung tinggi. Iri kiwa kanan tengen. Happy loh. Kenapa? Dia memandang, entah lagi puncak. Ayo, dikit lagi. Betul ya? Betul? Tapi bagi bukan orang pendaki, ngapain cari perkara? Betul? Saya punya saudara, teman-teman, hobinya mancing. Mancingnya ke laut, teman-teman. Mancing itu sewa perahu macam-macam loh. Pulang coba 2 kilo, terus mampir ke pasar beli ikan gitu. Itu kan tanpa alat macam-macam gitu. Itu udah mati gitu. Tapi dia happy. Kenapa? Dia memaknai memancing itu sesuatu excited. Kalau saya mancing cari perkara gitu loh. Lagi-lagi hidup ini cuma nyetel. Halo. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Nah, teman-teman kira-kira ya studi kasus. Ada semua orang pengen dong anaknya sehat, anaknya cerdas, pandai, betul tidak? Tapi faktanya ada orang-orang yang oleh Allah dikasih anak berkebutuhan khusus. Dia bisa happy enggak? Salangi, ada orang pengennya kan keluarga anak-anak pintar, cerdas. Lahirnya berkebutuhan khusus. Bisa happy enggak dia? Bisa banget. Ketika apa? Allah, engkau maha sayang, engkau pasti enggak ada produknya gagal. Engkau percaya hamba bisa mendidik. Kasih anak berkebutuhan khusus, betul ya? Tapi aku mau ngapain? Laki-laki ini cuma setel. Halo. Bisa bahagia setiap saat bisa. Kapanpun, dimanapun bisa. Bisa. Kenapa kata kuncinya? Orang bilang mindset. Nah itu. Mindset cuma itu teman-teman. Mindset. Jadi antara teman-teman yang merasa diberi kaca ini, aku loh gaji paling kecil. Aku di sini cuma prajurit. Di Jawa orang bilang, aku naiknya kroco. Kroco itu masih paling rendah gitu. Dia menderita karena jadi kroco. Kroco itu pangkatnya paling rendah. Sementara di luar sana banyak orang pengen di situ gitu. Ini setel aja teman-teman.
Klien saya orang kaya, mbahnya kaya. Banyak mereka menderita. Kenapa? Karena dia gagal bersyukur. Gagal bersyukur. Selalu kurang. Ya kurang kita mengkurang, iya kalau diturutin, betul tidak? Tapi terima yang ada. Terima yang ada, syukuri berapapun, apapun, kondisi berapapun, kita syukuri dan ongoing proses bekerja yang terbaik untuk menjemput lebih banyak lagi. Sepakat? Sepakat? Apapun yang ada, terima. Sepakat? Terus bergerak menuju yang lebih baik. Kemudian bagi kita semuanya. Di sini senang karena hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Karena hatiku senang. Tra la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Bisa hidup lebih bahagia, bisa? Setiap hari penuh sukacita, bisa? Setiap hari penuh damai sejahtera, bisa? Yes, karena semua cuma nyetel doang. Nah sekarang, kenapa kita harus pandai-pandai mengolah cara berpikir? Kenapa kita mesti pandai-pandai nyetel terus pikiran kita? Kenapa kita terus melihat segala sesuatu di sudut pandang yang terbaik bagi kita? Kenapa? Teman-teman, ya berbahagia. Kenapa? Ada dua hal, teman-teman, yang akan kita hadapi. Sampai kiamat kurang 2 hari, ketahuan 2 hal. Halo? Sampai kiamat kurang berapa hari? Kurang 2 hari, kita akan ketemu 2 hal yang bisa mengoyak-oyak kebahagiaan kita. Mengkoyak-koyak kebahagiaan kita. Apakah itu? Yang pertama, hidup ini hampir tak pernah ada yang ideal. Setuju? Setuju? Hidup ini hampir tak pernah ada yang ideal. Setuju? Apa itu ideal? Sesuatu seperti kemauan kita gitu loh. Maunya kita gitu, namanya ideal. Ide itu kan pikiran. Hidup ini nggak pernah ada ideal. Nggak pernah ideal, nggak pernah ideal, nggak pernah. Teman-teman, mau tak absen dulu. Siapa yang sudah berkeluarga? Siapa udah keluarga? Siapa udah keluarga tapi nggak ngaku? Ada nggak? Kali-kali ada. Oke, teman-teman, oke. Yuk kita jujur. Pasangan saudara ideal tidak? Bu Pri, Pak Pri, ideal lah. Wah, nggak aneh. Ya, pasangan kita ideal nggak, teman-teman? Ideal nggak, teman-teman? Jawabnya ideal, gitu kan? Enggak. Awalnya ideal banget, betul ya? Betul, itu pas PDKT, betul ya? Betul ya? Nah, coba tanya pengantin baru. Gitu? Awalnya nanti nikah. Sangat. Hari pertama, hari kedua, bulan madu, oke. Ketika hari ganti hari, ya bojoku ngarang. Nanti muncul daftar yang tidak kita sukai. Cantik-cantik tapi hidup ini hampir tak pernah ada yang ideal. Yuk jujur, gaji saudara di Berkah Jaya ideal tidak? Ibu, Bapak di Berkah Jaya ideal tidak? Ideal tidak? Ideal tidak? Enggak loh, bener toh. Ya kelasnya Anda cantik-cantik, pinter-pinter, ganteng-ganteng paling nggak 20 juta per bulan. Amin. 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 Masa gini sopo? Hidup ini hampir tak pernah ada ideal. Tolong cermati. Tolong cermati loh. Pasangan kita nggak ideal, rumah kita, oh bahkan orang tua kita juga ideal. Betul tidak? Betul? Apalagi wapres lu gitu. Ya dunia kayak gini nih. Sorry itu saya. Halo. Termasuk ini juga gak ideal.
Mesti di hotel bintang 4 gitu kan ya. Ini satu kotet untuk 50 orang gitu kan ya. Hidup ini hampir tak pernah ada yang maka menuntut ideal, tolong hormati. Orang yang kerja menuntut ideal, bahasa psikologinya perfeksionis, menuntut sempurna, hidupnya akan menderita yang tiada berkesudahan. Halo, halo. Teman kita nggak ideal, bagian lain tidak ideal. Nggak ideal hidup ini. Maka makin kita menuntut ideal, hidup kita akan menderita tiada berkesudahan. Sepakat? Sudah tidak ideal. Yang kedua, hidup ini akan terus terjadi hal-hal yang unpredictable, unexpected. Terjadi sesuatu di luar keinginan kita. Bukan tidak mungkin orang kita cintai pasangan kita akan mati duluan. Bukan tidak mungkin kena fitnah, bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin sorry itu si anak berkebutuhan khusus, bukan tidak mungkin. Ini hidup gitu loh. Bukan tidak mungkin. Pokoknya ini hidup. Maka hanya orang-orang yang sanggup berdamai dengan keadaan, hidupnya akan bahagia. Setuju? Setuju? Hanya orang yang mau berdamai. Apa itu berdamai? Dia menerima. Gitu loh. Tapi Pak, mau bahagia enggak? Itu kan gitu. Halo. Ya, tepuk tangan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu teman-teman, kita terus berlatih. Namanya berlatih tidak akan pernah mengenal usai. Apa latihannya teman-teman? Ada 3 hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Mau? Sampai pengen tahu? Kasih tahu nggak ya? Ada 3 latihan yang tiada berkesudahan yang harus kita latih itu. Yang pertama apa? Penerimaan, acceptance. Segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, terima. Halo? Halo? Jadi segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, terima. Setuju? Oke, boleh angkat tangan semuanya. Letakkan di pundak teman kanannya, kasih tahu. Segala sesuatu. Ayo, mana suaranya? Segala sesuatu yang sudah. Segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, terima. Jangan marah. Sebentar. Segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, terima. Segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, terima. Binimu yaitu. Hah? Bukan itu. Binimu yaitu. Lakimu yaitu. Segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, terima. Situasi kita hari ini, kehidupan kita hari ini, pasangan kita, masalah-masalah kita, kehidupan kita, motor kita yang belum lunas, rumah yang saur sepuh, nyaur hingga sepuh. Segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, terima. Termasuk di antara kalian, ada yang hari ini sakit tertentu. Bahkan tahu jawab untuk orang tua, orang terdekat, tercinta, terima. Segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, terima. Bahasa agamanya ridho. Ridho itu ridho. Segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, termasuk SOP, tugas-tugas di perusahaan, tugas bla bla bla, target, whatever, terima. Kenapa? Mau terima mau tidak, ibarat nasi telah jadi bubur, tidak mungkin jadi beras lagi, yang paling mungkin jadi bubur spesial, ya tak ya. Segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, terima, termasuk kepahitan-kepahitan yang hari ini sedang kita alami. Setuju?
Termasuk ruang-ruang gelap kita masing-masing. Masing kita punya ruang gelap. Entah keluarga, entah keuangan, entah kesehatan, entah punya masa yang pelik, apapun. Hari ini terima. Tapi Pak, mau bahagia enggak? Itu aja pertanyaan. Ini nggak ada tapi-tapian kan? Kita kan urusan input, proses output, input, proses output. Maka kebutuhan buat teman-teman. Kenapa hidup hampir tak pernah ideal tadi? Sudah tidak ideal, akan berhadapan dengan hal-hal yang unpredictable, unexpected, di luar dugaan. Betul tidak? Maka latihan pada terima. Apapun terima. Ridho. Orang Jawa bilang legowo. Lilo lan legowo ikhlas. Maka teman-teman, menarik. Orang ridho, oh Masya Allah teman-teman. Ini kita sedikit agak memperkuat ya teman-teman ya. Nanti kan kita di alam dunia nanti semua bakalnya mati, betul tidak ya? Semua kalian mati, teman kita mati, betul? Kalian duluan, saya belakang, saya ikhlas. Atau saya belakang, Anda duluan, saya ikhlas. Ya, Pak, saya duluan ikhlas saya. Semua mati, tapi yang pasti nanti begitu mati mas alam kubur. Oke, salam kubur nanti nunggu semuanya dibangkitkan di hari kiamat. Ketika kiamat, oke, semua dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian nanti dikumpulkan, kemudian ada prosesi macam-macam, sehingga cerita insya Allah wajah-wajah masuk surga. Amin. Dan tahu nggak, kita tahu tuh, begitu masuk surga, Allah akan menyambut masuk surga karena sayangnya Allah loh ya, bukan dengan amal kita. Allah akan menyambut di babus salam dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Jadi ternyata surga dengan propertinya luar biasa tadi. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, apa pengen makan dato. Semua properti surga itu hanya alat, hanya tool, hanya media untuk menuju nafsul mutmainnah, jiwa tenang. Siapa jiwa tenang? Ridho. Halo. Halo. Maka para ahli tafsir menyebut orang di dunia sudah ridho dengan apa yang terjadi keadaan kita pemilik surga dunia. Angel Pak, harus latihan, perlu belajar. Maka pertama apa? Terima, acceptance, segala sesuatu yang sudah terjadi terima. Tepuk buat kita semuanya. Setelah terima teman-teman, yang kedua apa? Setelah terima segera ubah sudut pandang, point of view. Ketika kita dapat sesuatu yang menurut kita tidak nyaman, kita tidak enak, segera kasih sudut pandang. Bahasa agamanya husnuzon. Ketika kita difitnah misalnya, langsung alhamdulillah ya Allah dosaku pindah ke sono. Gitu bisa gitu. Kita mesti tampil. Kalau kita lihat di National Geographic gitu ya, kenapa terbuka orang itu begitu indahnya, yaitu terbuka orang, ya Allah, Masya Allah. Kenapa? Ya karena itu yang ngesut, yang bagus-bagus, betul ya? Ya, yang akar-akar nggak diambil, betul ya? Maka hidup kita akan indah ketika apa? Ketika selalu mengambil sudut pandang, nyetel tadi, kawan. Mindset. Apa tuh mindset? Ada orang Jawa di sini? Ada orang Jawa? Cari se-Indonesia apa ya arti mindset? Take maksudnya. Take, itu mindset. Halo. Terima, ubah sudut pandang. Setelah ubah sudut pandang, ya ketika apa? Fokus pada solusi. Oke, hari ini punya masalah. Oke, terima kita punya masalah. Nggak punya duit, terima. Telanjur utang karena salah buat keputusan, terima. Nggak nyaman dengan pasangan, terima. Nggak cocok dengan bagian seorang, terima. Apapun terima. Kan itu fakta. Terima. Ini pertama ini. Ridho, ikhlas. Level 1. Setelah itu ubah sudut pandang. Setelah ubah sudut, fokus pada solusi. What next? Kudu piye? Harus seperti apa? Fokus di solusi. Ini ada masalah, ini ada produknya di reject. Iya, terus piye? Fokus piye, bukan
Ini adalah terus piye, terus gimana, what next, what next, what next, gitu teman-teman. Misalnya tahu-tahu, oke gula darah naik, wes terima. Setelah itu, what next? Apa yang saya lakukan agar kadar gula darah bisa terkontrol? Ini telanjur utangnya banyak, gesek kartu kredit, wes terima. Setelah itu, ubah sudut pandang, terus what next? Terus gimana? Ngatur pengeluaran lagi, ngelok ini, macam-macam. Aset yang dibelikan nggak perlu, kalau dijual. Oke, what next? Halo, halo. Siapa yang ingin bahagia? Ingin? Bisa bahagia? Caranya? Yes, latihannya terima. Setelah terima, ubah sudut pandang. Yang ketiga apa? What next? Fokus pada solusi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Any question? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisakah kita bahagia mulai hari dan seterusnya? Bisa? Bisa? Dengan pasangan bisa makin bahagia? Bisa? Di pekerjaan makin happy? Bisa? Bisa? Dengan tanggung jawab, dengan target-target makin happy? Bisa? Bisa, ini cuma nyetel doang. Target lagi. Tetap harus kerjain kok. Betul ya? Enak aja target, hidung gua sampai ke target gitu. Terserah kita bersungut-sungut atas beban. Ada apa, Pak? Terserah, ini hidup. Karena kalau kita nggak ditarget, nggak masuk, betul? Nah, nanti kita target tercapai, kita perform, kan ada take home pay, kan gitu kan? Betul tidak? Artinya, ini hidup. Semua kena target kok. Semua punya masalah yang diselesaikan kok. Kita nggak bisa seenak sama gue, nggak bisa. Hidup kayak gitu, teman-teman. Maka terima, ubah sudut pandang, fokus pada solusi. What next? Karena jika tidak, teman-teman, hari ini begitu banyak hidupnya menderita. Siapa yang ngeluh mulu. Aku susah, aku nggak punya duit. 5 tahun masih begitu lagi. Saya kebetulan umur saya 58 tahun, jadi 58 saya hampir 60. Saya punya otoritas untuk ngomong seperti ini. Banyak orang tambah tua, tambah menderita, saudara. Kenapa? Tidak tambah syukur. Jadi teman-teman, kita nggak ada yang kurang. Kurangnya cuma satu doang, kurang syukur. Halo? Kita nih nggak kurang, setuju ya? Setuju? Kita nggak kurang, kurang cuma apa? Kurang syukur, kalian nuntut nggak pernah dapat. Semoga sharing malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bukan bagi kita semua. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan menutup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Boleh, Pak? Boleh. Oh, mau tanya? Monggo. Ya, silakan. Ya, oke, monggo, silakan. Iya, kebetulan sebelum tadi kita ada briefing Oke, dan ya. kebetulan dibahas juga Oke. bahwa rumusnya tadi adalah nerimo, kemudian Ubah sudut pandang, ya, POV, Yogi dan fokus pada solusi. What next? Nah, mungkin itu udah levelan 2 atau Ya. ya Pak ya. Untuk levelan pertama seperti kami ini para amatir, bagaimana cara latihan menerimanya Pak, maksudnya gitu. Contoh misalkan ketika kita dihadapkan sama kondisi yang tadi di luar ekspektasi, pada kondisi yang sangat-sangat sangat mengecewakan tahun gitu Pak. Belajar menerimanya seperti apa? Karena menurut saya pribadi, bisa menerima itu merupakan satu output juga sih Pak. Oke. Gitu ya, terima kasih. Oke, bagus. Bagus pertanyaannya, bagus banget ya. Karena pertanyaan bagus, saya kasih hadiah, mau? Mau? Mau. Ya, nanti tanggal 26 ya, saya dapat hadiah, kasih umroh. Gratis kumpulnya di Bandara King Abdul Aziz. Terima kasih Pak. Saja umroh gratis, kumpulnya di Bandara King Abdul Aziz. Kumpul. Atau ke Singapura saja, boleh? Ketemunya di Changi. Bandara Changi. Oke. Amin. Nah, terus mungkin gimana latihan? Ini latihan ya teman-teman Pak ya. Nah, gimana latihannya? Agaknya kembali ke agama agaknya. Belajar syukur teman-teman.
Syukur kita sering aja syukur kita kadangnya gede, padahal semua dapat itu. Kita bisa latihan teman-teman ketika minum gini. Oke, latihan Allah terima kasih sayangmu kasih teh, saat minum, itu enak banget ya Allah. Ayo kecil-kecil. Kita sholat teman-teman, belum takbiratul ihram, baru berdiri dengan gagah berdiri. Latihan dulu. Allah sayangmu, rahman rahimu. Allah bagaimana hamba bisa sholat, bisa menghadapmu, bisa mi'raj padamu dengan gagah berdiri. Ya Allah, terima Allah. Rezeki berapapun, Allah. Rezeki yang aduga-duga, Allah. Terus gajian tabungan Allah. Itu sebenarnya. Nanti dengan anak manggu, anak Allah kau kasih anak. Iya, apapun pokoknya itu gitu. Kalau istri, alhamdulillah ya Allah, ada yang dipeluk. Pokoknya teman-teman, every moment kita mesti latih itu teman-teman. Saya kebetulan, saat ini guru meditasi, guru mindfulness saya. Jadi masuk mobil, itu ada ritual dulu teman-teman. Mau keluar, masuk mobil, udah dinyalain, itu udah Allah sayangmu, ramah-ramahmu dikasih mobil. Sambil pegang setir Allah, dashboardnya ya Allah AC-nya dingin, Allah terima kasih, power window, macam-macam gitu. Allah, yes. Tadi sampai selo, Allah sampai sini lagi ya Rob. Gitu. Jadi setiap saat ya, pakai jaket bagus ya teman. Ini bagus. Belinya di Singapura soalnya. Ini bagus, mahal ini. Kenapa? Boleh jadi penampakannya ini kan cuma cat. Tapi ini kan punya story gitu loh. Bagi Bambang Nugroho bisa punya jaket kayak gini. Ini story banget. Itu Allah sayangmu bisa punya jaket seperti ini. Ini latihan begitu. Nanti makin terlatih teman-teman. Makin terlatih apapun. Dapat snack, ada teman ngasih anak kita di bawah tetangga untuk berangkat ke sekolah. Allah, terus Allah, terus. Akhirnya terasa kita melihat hidup ini hanya sukacita, berkat semuanya teman-teman. Ketika itu hidup kita sudah namanya non-dualitas namanya. Dualitas itu sikap mendua. Jadi gini, kita kan karena nggak terlatih kan kalau hujan itu, kalau gini itu asik, kalau hujan itu parah gitu kan. Kalau duit 100.000 itu sedikit, 1 juta banyak gitu. Itu dualitas namanya. Kalau sehat itu oke, kalau sakit itu lagi derita gitu. No. Semuanya indah dan indah. Non-dualitas lah, pluralitatif. Maka nanti kehidupan kita serang oke lah kita ini bisnis. Kita di dunia bisnis teman-teman, nanti urusan pasti banyak. Oke, mungkin gondol vendor apa udah. Agak apal urusan kayak gitu. Ditolak oleh customer, macam-macam supplier, ingkarkiu, wah, ans, tek kosong, ans. Ini hidup. Maka itu akan menjadi lebih. Kita nggak ingin terjadi ya. Tapi di luar sana ada orang-orang tidak dekat dengan Tuhan soalnya. Ada di luar sana, ada orang di luar sana yang dia hidup dengan setan sebenarnya. Artinya kehidupan bisa terjadi. Maka latihannya di hal yang kecil kita terus bersyukur. Dan akhirnya apa teman-teman? Semua hujan itu karunia, panas juga karunia. Hidup sedang berlimpah juga karunia, hidup sedang mepet juga karunia, sehat juga karunia, sakit juga karunia, berasnya masih banyak di rumah karunia, beras tinggal 2 kilo juga karunia. Artinya hidup ini hanyalah indah dan indah. Itu ketika terlatih terus. Nah, di luar sana teman boleh belajar tentang mindfulness, recent moment, di YouTube banyak banget. Nanti ketika kita hal yang kecil kita terlatih, insya Allah yang gede pun jadi gampang. Good. Ya, tepuk tangan untuk orang yang bagus. Ada lagi? Tanya sama tanya. Tanya lagi. Ada lagi? Cukup? Cukup? Ada bisik-bisik kenapa? Oke, kalau sudah, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, teman-teman, saya akan menutup pertemuan ini, teman-teman. Agaknya mumpung sampai di sini, mungkin
Saya undang kalau nggak hari ini, Pak Pri, catat kalimat saya. Ya. Saya usul teman-teman nanti piknik lagi, mau ya? Mau nggak piknik? Mau? Kapan dianggarkan? Sama gajinya naik tadi kan. Amin. Amin kalau Amin. kalau kita semua bekerja lebih baik kan kita tambah progres, betul tidak? Capaian kita makin kan buat apa kalau nggak dibagi dosen kita, betul tidak? Itu udah otomatis itu, maka ini gotong royong bareng-bareng kita berjuang untuk bareng-bareng. Amin ya. Amin. Ya, nanti bisa piknik teman-teman. Amin ya. Nah, piknik kemana? Saya usulkan, serius saya usul. Saya serius. Kemana pikniknya teman-teman? Ke Semarang. Ada apa Semarang? Sambokong? No. Lawang Sewu? No. Kemana teman-teman? Ke Jalan Tamrin. Ada apa Jalan Tamrin Semarang? Ya Jalan Tamrin itu kalau mentok sini ada Jalan Pandangeran, ke sana ke Pertamina teman-teman. Jalan Tamrin itu rumah makan Kelaras Rosso teman-teman. Rumah makan masakan Indonesia. Oh, jam siang terus padat banget. Sampingnya ada namanya Optik Pandangeran. Ramai banget. Jalan Tamrin mungkin di Semarang saya sebut jalan paling padat kayak di Jakarta aja, Tamrin. Bahkan sekarang satu arah, bahkan pohon-pohon ditebang, dilebar. Jadi jalan paling ramai di Semarang. Itu saya pengen Anda ke sana, teman-teman. Ada apa dengan Jalan Tamrin? Mobil khusus ke rumah makan Kasroso dan sebelahnya Optik Pandangeran. Kenapa? Kenapa? Bisa ada juru parkir. Juru parkir. Namanya Mas Marno. Tingginya mungkin 150-an, agak stunting-stunting gitu, teman-teman. Pakai rompi orange, Marno, juru parkir, kadang pakai topi Panama, topi apa, juru parkir ya. Sebelahnya depan Optik juga juru parkir. Kukoh, saya nggak tahu namanya siapa. Ada apa dengan Mas Marno? Sampai saya minta Anda ke sana, serius teman. Mas Marno juru parkir, yes. Tapi dalam menjalankan tugasnya, dia sangat tidak mirip jadi juru parkir. Saya lebih suka menyebut dancing on the street, teman-teman. Kenapa? Maju, mundur, goyang dikit, sepanjang hari. Pagi sampai sore, dikit lagi, cocok, betul, serius. Itu saya pengen ada ke sana. Dikit lagi, cocok, semua orang dipanggil bos. Ya, Anda pengen jadi bos, apa datang ke sana, bos. Gitu. Sebenarnya, betul, sesekali pakai anduk di tengah terik matahari, angkot lewat. Keren, habis. Gerakannya mungkin dulu alumni Taka Suci atau Pak Garusa. Bagaimana dengan sebelahnya? Ya Optik mana? Maju, nabrak. Ketahuan gitu. Ini ada dua profil. Salah satu juru parkir. Tapi cara mainnya beda. Itulah Mas Marno. Dulu kebetulan kantor saya depannya, saudara. Depan agak. Jadi saya benar ya Allah, saya gitu. Sebenarnya, ya Allah. Kok kerja segitu-gitunya, pikir saya. Itulah Mas Marno, teman-teman. Cuma itukah yang dilakukan Mas Marno? No. Dalam bahasa manajemen disebut EBCD, above and beyond the call of duty. Mas Marno melakukan satu lebih dari yang seharusnya. Apa misalnya? Bukain pintu, silakan. Bukan tugas juru parkir. Ikut bawain barang, bukan tugas juru parkir. Mayungin orang, bukan tugas juru parkir. Makanya berangin orang ini gak ada urusan ini. Tapi dia lakukan, bukan tugas juru parkir. Bahkan kalau saya, Bapak mau kemana? Karena itu, hati-hati Pak ya, di sana ada pengocoran, ngomong. Jadi kalau pas dia lagi nggak makin, nyetelnya El Sinta dia. Jadi dia betul-betul above and beyond the call of duty, memberi lebih dari yang seharusnya. Mas Marno. Maka teman-teman sebagai praktisi behavior, saya betul-betul, wah ini saya mesti lakukan integrasi ini. Saya mesti lakukan investigasi, betul. Suatu hari saya harus, dan betul teman-teman, suatu hari teman-teman saya betul niat investigasi dia. Nah, Jumatan ada masjid dekat-dekat situ, namanya masjid Seteran namanya. Setelah Jumatan saya pakai sepatu, ketemu dia, ya PDKT lah, saya pengen, kenapa dia nggak sama dengan lain? Ya, singkat cerita begitu sudah ngomong-ngomong, kenalan, udah ngeblend, akhirnya Mas sampean, Mas sampean hebat, Mas Anda hebat, sampean hebat, boten, betul tidak ya? Hebat, boten.
Sama hebat, bosan, hebat, bosan. Anda hebat, tidak, hebat, tidak. Dia nggak ngeh dengan yang saya maksud. Mas, saya bilang, sampean itu, Anda itu ngapain? Masa gupingnya peting sing men kurang gawean, kata Bu. Peting sing men kurang gawean. Petakilan ngapain? Kurang kerjaan lo bahasa Jakartanya. Kurang kerjaan lo gitu kan ya. Ngapain kayak sebelah kan nggak apa-apa. Hebat, bosan, hebat, bosan. Hebatnya apa, Pak? Hebatnya apa, Pak? Terus temen aja ya, Mas. Anda nggak seperti sebelahmu itu. Terus mati apa jawab dia, Bapak Ibu? Apa jawab dia? Nggih, Pak, ya Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak, nggih itu. Nggih, Pak. Ya, Pak. Nggih, Pak. Kula niki tiyang bejo kemayangan. Saya ini orang penuh keberuntungan. Ing atase kula tau Pak. Orang seperti saya, kok saged dados juru parkir? Orang seperti saya kok bisa jadi juru parkir, Pak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang mau alhamdulillah sampai 16 kali saya itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saat niki Pak, sekarang Pak, bojo kula saged tumbas pos. Istri saya bisa beli beras. Saat niki Pak, anak kula saged sekolah. Anak saya bisa, saat niki Pak, dia betul-betul menunjukkan apa? Memvalidasi. Saat niki Pak, sampai 16. Wow. Para bisa mati. Jadi kenapa Mas Wallace sampai begini? Rasa syukur. Ya datang. Rasa syukur. Maka dia ekspresi kebahagiaan pagi sampai sore kerja dengan penuh excited. Sukacita yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini bahasa syukurnya. Luar biasa Mas. Oh berarti Mas Mano syukur. Terus satu lagi, Mas. Tapi kan nggak harus bukan jendela, bawain barang, nyebrangin, kasih payung, kasih info kemacetan lalu lintas. Kan bukan tugas juru parkir. Bapak Ibu aja dia. Nggih, Pak. Ya. Nek sonten mantuk sore pulang sampai rumah, walaupun mboten saged napa-napa, mboten bangkat napa-napa, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Pak, ya mangke film bisa tidur, nunggu isak, film tidur. Bijing bidal meleh, besok berangkat lagi. Pak, nah ini mulai. Makin nek sawekdal waktu-waktu Gusti nimbali kula ketika Tuhan panggil saya. Sangu kula napa, Pak? Sangu kula napa, Pak? Ketika Tuhan panggil saya. Bekal saya apa, Pak? Jadi Bapak Ibu, bagi Mas Marno membuka pintu ada dalam rangka mencari bekal pulang. Mas Marno nyebrangin orang dalam rangka mencari bekal. Mas Marno bawain barang cari bekal pulang. Jadi yang dilakukan above and beyond the call of duty adalah dalam rangka cari bekal. Saya hormati di Semarang sekarang parkir mobil 3.000, motor 2.000. Tadi rumah makan Kalsoso dan optik padahal sangat ramenya. Ya kan Pak teman-teman, Mas Marno dan Mas sebelahnya dia bawa pulang uang sama atau beda? Sama atau beda kira-kira? Sama atau beda? Yes. Banyak Mas Marno sebelahnya. Banyak Mas Marno, betul sekali. Saya kantornya depannya setiap saat kadang-kadang pakai merah, saya hijau merah-merah. Kasih kembalian, Mas Musa disampaikan. Jadi Mas Marno dapat ada 50, 20, kasih uang. Pasti bukan itu dicari Mas Marno, bukan. Tapi Tuhan punya cara, Allah punya cara memuliakan orang-orang tulus melayani. Ya, Tuhan punya cara. Orang-orang penuh kasih, penuh karunia melayani, berbagi. Bahkan teman-teman, ini Ramadan tahun lalu ya, ada lembaga ambil zakat yang ngasih cari ini tokoh inspiratif dan Mas Mo terpilih. Hari ini anaknya ada besok kuliah di UGM. Tuhan punya cara untuk memuliakan orang-orang lain.
Tak terhitung, saya sering melihat dengan mata kepala ibu di rumah makan Bagus. Mas, gue sampai ya, mas untuk Anda. Tuhan menyatakan untuk memuliakan orang-orang yang tulus melayani. Bukan orang serta hitung-hitungan. Orang serta kalkulatif, no. Karena kali Mas Marno dia sadar bekerja dan ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah Mas Marno sehingga saya pengen Anda datang ke sana. Kalau Anda tahu tidak kesana dapat cerita dari saya. Teman-teman ngomong-ngomong, teman-teman Anda semuanya diberkati sudah jadi Marni atau juru parkir sebelah yang serba kalkulat. Ya, nanti ketawa gitu. Serba perhitungan, tidak ikhlas, tidak penuh sukacita, tidak penuh gembiraan. No. Saya yakin hari ini Anda diberkati jadi Marno itu. Melakukan yang terbaik. Karena hari yang terbaik gitu loh. Tidak ingin menzalimi diri sendiri. Selamat menjadi Marni diberkati ya. Amin. Amin. Kenapa? Hidup ini memilih. Kita ngasal juga boleh, tapi kita sekian jam harus bekerja, betul tidak? Betul tidak? Ya lakukan yang terbaik, seperti Mas Marno. Kita punya tanggung jawab, punya iya. Lakukan yang terbaik. Selamat menjadi Marni. Menjadi diri dan versi yang terbaik. Ciptakan kebahagiaan, penuh sukacita, dan terus berkarya yang terbaik untuk menjadikan diri versi yang terbaik. Terima kasih. Selamat malam. Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Sony atas sini. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Bambang. Gak apa-apa. Kursiku tak di sini, pindah sini. Gak apa-apa, iya. Ya, terima kasih kepada Pak Bambang. Terima kasih. Aku yang materinya sangat luar biasa, sangat menginspirasi buat kita semua di sini dan merupakan daging semua ya. Bersyukur banget kita kerja daging semua, malam ini juga daging semua. Luar biasa. Dan tadi ada 2 poin penting yang bisa saya tangkap secara pribadi. Yang pertama adalah tentang tidak ada sesuatu yang ideal. Dan yang kedua adalah kita belajar dari tokoh Marno. Sedikit kita juga tentang tidak ada sesuatu yang ideal. Itu mesti teman-teman semua juga pernah merasakan dan pernah mengalami ya, termasuk saya pribadi. Awal saya bekerja di Berkah Jaya, bergabung di Berkah Jaya, pun sama, saya merasa tidak ideal. Dan itu luar biasanya Pak Prianto menampung saya dengan segala kondisi saya dan membaca karakter saya mungkin secara skill dan keterampilan. Tapi nyatanya di awal-awal saya bergabung di Berkah Jaya, saya dikenali dengan apa? Setting produk, angkat-angkat produk, nyapu-nyapu ruangan, dan itu jauh sekali dari job desk saya sebelumnya. Jauh. Tapi terjawab tadi. Lama-kelamaan saya nerimo. Oh, ini maksudnya. Saya harus kenal dulu. Saya harus tahu dulu. Saya harus mendalami dulu. Seperti apa sih lingkup pekerjaan saya. Jadi bukan hanya job desk saya, tapi lingkup pekerjaan saya. Setelah saya memahami, mendalami, oh ini loh maksudnya Pak Prianto. Ya. Lalu yang kedua adalah kisah Pak Marno yang luar biasa, sangat menginspirasi, bahkan selevel Pak Bambang Nugroho mau mengambil pelajaran baik dari sosok Pak Marno. Artinya apa? Beliau dimanapun selalu menjadi gelas kosong. Karena pada dasarnya manusia yang menjadi gelas kosong akan seperti ini. Selalu melihat hal itu positif. Menerima masukan, menerima saran, yang tujuannya adalah untuk kebaikan dan tujuan kita semua. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk seluruh tim yang sudah mendukung acara ini. Tepuk tangan untuk semua. Kita berdoa, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Prianto beserta keluarga. Kita doakan semoga kedepannya Berkah Jaya jauh lebih maju, lebih berkah, lebih jaya, dan kita yang ada di sini pun sama ikut merasakan dampaknya. Dan Pak Prianto, mungkin candaan kami tentang kenaikan gaji itu serius. Kenapa? Dalam arti
kita mendoakan yang terbaik dengan versi kita, dengan segala kekurangan kita. Itu cara kita berbahasa. Intinya adalah apa? Kita ingin berkah jaya lebih maju. Karena kalau semua sudah maju, otomatis semua juga menyesuaikan. Jadi kalian pun, kita semua di sini tidak hanya menuntut, tetapi apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita perbuat untuk itu semua terwujud. Sepakat ya? Oke. Supaya lebih hikmat lagi acara pada malam hari ini, dan tentunya harus kita tutup juga dengan doa sebagai ucapan syukur kita. Dan oleh sebab itu, maka seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa Ustadz yang akan memimpin doa untuk penutup ini adalah Ustadz kita di Berkah Jaya juga, yang saat ini juga bekerja di Berkah Jaya PAN, Al Ustadz Purnomo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mana Ustadz? Oh, Masya Allah. Ustadz kita memang nyentrik sekali. Luar biasa. Beliau lulusan pondok pesantren S1 sarjana agama. Luar biasa. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi ja'alni muqimmas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimmas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimmas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana wasi' alaina rizqana wa la tahrimna bi amrina. Allahumma rabbana wasi' alaina rizqana wa la tahrimna bi amrina. Allahumma rabbana wasi' alaina rizqana wa la tahrimna bi amrina. Allahumma rizqna istiqomah. Allahumma rizqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rizqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rizqna ahlan sadinatan wa zakah wa rahmah. Allahumma rizqna bi al-birwah. Allahumma rizqna bi al-abi barakah. Allahumma rizqna bi al-abi barakah. Allahumma rizqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizqna bi husnil khotimah wa na'udzu bika min syarri wal bahina dan al-abrar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, dengan dibacakan doa penutup, maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Semoga kita semua barokah, mendapatkan ilmunya, pulang juga membawa ilmu seperti Pak Prianto ucapkan. Dan jangan lupa hari ini, oh ya, masih ada jadwal barbecue Pak Kombas. Ya, dan sesi foto bersama. Serta untuk esok hari kita masih ada kesempatan kita. Oke. Kalau gitu sebelum kita bersama, tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu